Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C terdiri dari Adinda Umo Khairat, saya sendiri sebagai moderator, kemudian Mutmainnah, kemudian Muhammad Lutfi Anas dan Atifah Mawaddah. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang dari judul tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja bidang konstruksi atau pekerja bangunan umumnya berasal dari desa. Latar belakang pendidikan formal yang didapatkan tidak membekali mereka untuk mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja bangunan. Kemudian pengertian yang akan dibacakan oleh Nur Atifah Mawaddah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja yaitu semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek, baik dari ahli sampai tenaga kerja pemborong. Penempatan tenaga kerja harus disesuaikan antara keahlian tertentu sehingga pekerjaan yang dihasilkan menjadi efisien dan efektif. Pekerjaan konstruksi sendiri adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Dengan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja konstruksi adalah orang atau pekerja yang memiliki tugas untuk kegiatan pembangunan hingga pengoperasian suatu bangunan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis yang akan dibacakan oleh Mutmainnah. Adapun jenis-jenis tenaga kerja konstruksi, yang pertama, tenaga kerja ahli. Tenaga kerja ahli adalah pegawai yang ditempatkan dalam pekerjaan proyek yang sedang berlangsung. Jenis tenaga ini memegang peranan yang penting terhadap sistem koordinasi dan sistem manajemen dengan tenaga kerja lainnya untuk menghasilkan prestasi yang baik dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, mandor. Mandor dituntut untuk memiliki pengetahuan teknis dalam taraf tertentu. Misalnya dapat membaca gambar konstruksi, dapat membuat perhitungan ringan, dapat membedakan kualitas bahan bangunan yang akan digunakan, menangani pekerjaan acuan, pembesian, pengecoran, dan mengawasi pekerjaan tenaga kerja bawahannya. Yang ketiga, tenaga tukang. Tenaga tukang harus ahli dalam bidangnya berdasarkan pengalaman dan cara kerja yang sederhana. Yang keempat, tenaga kasar. Tenaga kasar memerlukan kondisi yang kuat dan sehat untuk pengangkutan bahan, alat, dan lain-lain. Yang kelima, tenaga keamanan. Tenaga keamanan bertugas menjaga keamanan lokasi proyek, prosedur penerimaan tamu, serta membuka dan menutup pintu jika ada concrete mixer truck, concrete pump truck maupun truk bahan bangunan yang akan masuk ke lokasi proyek. Sekian dari saya. Baiklah, kemudian tujuan tenaga kerja konstruksi akan dijelaskan oleh Muhammad Lutfi Anas. Baik, terima kasih. Langsung saja. Tujuan tenaga kerja konstruksi. Tujuan konstruksi bervariasi tergantung pada jenis proyek konstruksi yang dilakukan dan tujuan akhir dari proyek tersebut. Namun, secara umum, tujuan konstruksi meliputi hal berikut. Yang pertama, pembangunan fisik. Tujuan utama dari konstruksi adalah untuk membangun atau menggambarkan struktur fisik seperti gedung, jembatan, jalan, lapangan terbang, bendungan, saluran air, dan banyak lagi. Dua, menghasilkan aset berharga. Konstruksi bertujuan untuk menghasilkan aset yang memiliki nilai, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Misalnya gedung-gedung komersial, menghasilkan ruang untuk bisnis dan investasi. Tiga, meningkatkan kualitas hidup. Proyek konstruksi dapat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan. 4. Penciptaan lapangan kerja. Konstruksi menciptakan lapangan kerja bagi berbagai profesi, termasuk insinyur, tukang, operator mesin berat, dan tenaga kerja lainnya. 5. Pertumbuhan ekonomi. Konstruksi dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, perdagangan, dan konsumsi. Hal ini juga berdampak pada industri terkait seperti manufaktur dan pasokan bahan konstruksi. 6. Keselamatan publik.
konstruksi harus memprioritaskan keselamatan publik. Tujuan utama adalah memastikan bahwa struktur yang dibangun aman digunakan oleh masyarakat. Ini melibatkan pematuhan terhadap standar keselamatan yang ketat. 7. Keberlanjutan. Dalam era yang semakin peduli terhadap lingkungan konstruksi, juga tujuan untuk menjadi lebih berkelanjutan. Ini melibatkan praktik-praktik ramah lingkungan, efisiensi energi, dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. 8. Kepatuhan regulasi. Setiap proyek konstruksi harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, termasuk hukum zonasi, perizinan, dan ketentuan lingkungan. 9. Kepuasan pelanggan. Dalam kasus konstruksi komersial atau perumahan, tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini melibatkan pemenuhan spesifikasi proyek, anggaran, dan jadwal. 10. Inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Konstruksi juga mencari terus-menerus untuk meningkatkan proses dan teknologi konstruksi, termasuk pembangunan inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja yaitu semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek, baik dari yang ahli atau profesional sampai tenaga kerja pemborong atau buruh. Adapun jenis-jenis tenaga kerja konstruksi terdiri atas 5, yaitu tenaga kerja ahli, mandor, tenaga tukang, tenaga kasar, dan tenaga keamanan. Tujuan dari konstruksi tergantung jenis proyek konstruksi yang dilakukan dan tujuan akhir dari proyek tersebut. Secara umum, tujuan konstruksi diantaranya pembangunan fisik, menghasilkan aset berharga, meningkatkan kualitas hidup, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, keselamatan publik berkelanjutan, kepatuhan regulasi, kepuasan pelanggan, dan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.